Oke, selamat berjumpa kembali. Dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan bahasan selanjutnya, yaitu namanya stack. Stack itu tumpukan, sedangkan namanya penggunaannya sangat banyak, isinya bisa macam-macam. Nah, kita lihat implementasi stack di Python seperti apa. Nah, stack itu dia seperti ini, ya, tumpukan. Jadi Anda punya sesuatu, baca ember itu. Ini adalah stack Anda. Ini adalah item-item Anda. Nah, itu. Di stack dia bisa memasukkan itemnya ke dalam tempatnya sendiri, namanya push. Lalu dia juga bisa mengeluarkan itemnya dari dalam stacknya sendiri, namanya operasinya pop. Itu. Jadi ada 3 operasi standar stack: push, pop, dan top. Top ini dia mengakses yang paling atas, karena yang paling bawah ini nggak mungkin dikeluarkan kalau Anda tidak mengeluarkan yang lainnya. Nah, itu. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Jadi dia elemen teratasnya diketahui, lalu dia bisa melakukan namanya penambahan pengambilan stack, tetapi selalu lewat atas. Dan aturannya LIFO, last in first out. Jadi yang pertama kali masuk itu dia yang terakhir keluar, atau yang terakhir masuk adalah yang pertama kali keluar. Pemanfaatannya banyak, sangat banyak dipergunakan, dipakai untuk proses matematik analisis. Biasanya kalau di komputer Anda ketemu bersama teman matematika, itu komputernya bingung, makanya menggunakan stack si komputernya bisa tahu ini operasinya namanya dulu, operannya apa, dan sebagainya. Lalu ada lagi namanya backtracking, atau ada namanya backpropagation. Nah, seperti itu. Jadi ini umumnya dibagikan di robot, bisa juga dibagikan di path planning dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada algoritma rekursif. Stack sendiri secara umum dipakai di apapun, entah Anda bikin software, entah Anda bikin hardware, pasti ada stacknya. Nah, seperti ini stack. Jadi Anda punya barang, itu satu, ketika ada barang lain datang, maka ditumpuk di atasnya. Ada barang lagi datang, maka ditumpuk lagi di atasnya. Jadi segala Anda punya tumpukan seperti itu. Ketika Anda mau mengeluarkan TV, Anda nggak bisa langsung ambil TV-nya. Anda harus ambil radionya, keluarkan, habis itu VCD keluarkan, baru Anda bisa ngambil yang TV-nya. Itu jadi urutan. Nah, untuk operasi stack sendiri ada beberapa macam, tapi ini nggak harus ada, itu aja ya. Ada namanya isEmpty, ngecek apakah stacknya itu kosong. Lalu ada push, menambah item ke stack. Lalu ada pop, mengambil item dari stack paling atas. Lalu top ini dia melihat elemen paling atas. Jadi kalau di bahasa program lain ada namanya pick. Jadi top, pick itu sama aja. Jadi cuma melihat saja, nggak ngeluarin ya. Kalau pop mengeluarkan. Nah, stack tadi kita adalah bahas bahwa dipakai di penulisan notasi ilmiah, matematika, apapun itu, ke dalam bentuk yang dimengerti komputer. Komputer itu dia bingung mau diapakan, Anda punya persamaan matematika atau apapun itulah. Nah, secara umum ada 2 metode, ada yang infix dan postfix. Jadi yang infix itu dia operatornya ada di antara nilai atau variabel atau apapun penampung datanya. Tuh. Nah, kalau postfix itu dia matematisnya atau operatornya itu di samping nilai datanya. Jadi kalau yang biasa Anda tulis manusia itu infix seperti ini, itu infix. Tapi Anda masukin komputer Anda bingung. Dia taunya postfix seperti ini. Nah, itu. Ya. Nah, gimana untuk membuat infix menjadi postfix? Maka kita harus tahu namanya level operator. Nah, ini.
Kalau operator tinggi itu pangkat, dimanapun pangkat. Lalu setelahnya kali dan bagi, lalu setelahnya lagi kurang dan tambah. Ini sangat umum. Anda menggunakan matematika, ilmu apapun pasti ketemu seperti ini. Pangkat, kali, bagi, baru kurang dan tambah. Nah, untuk proses konversi infix ke postfix, maka rule-nya dan step-nya harus Anda pahami ya. Jadi yang pertama, ada tanda kurung buka seperti itu harus Anda kerjakan dulu. Jadi simbol seperti itu Anda masukin ke stack, Anda push. Nah, kalau si tanda ini ketemu dengan penutupnya, nah ini, maka yang Anda push tadi itu Anda pop sampai ketemu pembukanya. Nah, ini aturan utamanya seperti ini ya. Jadi ketemu tanda buka kurung, maka Anda masukin itu, masuk terus sampai kalau dia ketemu tanda tutup kurung, Anda keluarkan yang tadi Anda push tadi itu. Yang tanda buka kurungnya ini, tutup kurungnya itu nggak Anda push, enggak. Gitu. Kalau operan tuh dia langsung jadi output. Tuh bukan operator ya, beda ya operan. Nah, kalau dia operator, ingat operator itu pangkat kali bagi tambah kurang, maka ada rule-nya sendiri. Kalau top elemennya itu adalah operator lain, di mana lebih tinggi atau sama dengan operator yang Anda mau masukkan ini, maka elemen topnya Anda keluarkan dulu, baru setelah itu Anda masukin. Tetapi sebaliknya, kalau yang elemen topnya levelnya di bawah yang Anda mau masukkan, oke, maka simbol yang baru ini Anda push, sehingga dia mendorong elemen yang paling top tadi ke stack bawahnya. Nah, itu. Ini seperti ini. Anda punya infix seperti ini, satu umum. Lalu kita ubah ke postfix. Untuk proses kalkulasinya, bus konversinya diubah dari yaitu kiri ke kanan. Jadi Anda bergerak dari A itu dulu. Kita lihat. Yang pertama, A itu apa? Operan atau variabel. Oke. Maka Anda masukkan stack? Enggak. Anda tulis sebagai hasilnya seperti ini. Nah, itu hasil postfix ya. Lalu kita lanjut. Oh, ada kali. Di dalam stack ada isinya kosong. Masukin aja. Di push. Lalu itu Anda ketemu tanda buka kurung. Nah, tanda buka kurung tadi Anda lihat bahwa kalau buka kurung itu diapakan? Di push juga. Nanti hasilnya ya seperti ini. Nah, itu di push juga ya. Terus setelah itu kita masuk ke B. B ini apa? Operan. Berarti kita tulis masukin sini B-nya, bukan ke stack. Stack hanya untuk operator dan tanda kurung. Itu aja. Kalau Anda masukkan operan ke dalamnya salah langsung. Sudah. Lalu plus. Oke. Di dalamnya ada paling topnya tanda kurung buka. Diapakan? Push saja. Kenapa? Tanda kurung itu bukan operan. Ya. Bukan operan yang anggap aja harus Anda bandingkan levelnya, enggak. Ketika dia ketemu dengan sesuatu yang tanda kurung buka, maka semua operannya itu masuk saja, kecuali operannya ada yang lebih tinggi. Oke, plus sudah. Sekarang C itu apa? Operan. Ya udah, masuk sini. Lalu kita ada tutup. Nah, tutup kurung, kita lihat. Tutup kurung, maka semua elemen yang ada dalam stack itu Anda keluarkan dari atas. Tadi di atas kita ada plus dan buka. Berarti ABC plus. Tuh ABC plus ini.
lalu yang tanda bukanya keluarkan juga, tapi nggak ada masukin di sini ya. Oke, sudah. Sekarang tanda baginya di situ cuma ada tanda kali dan bagi selevel, berarti ya kita keluarkan aja. Jadi kalinya pop, lalu baginya push, sehingga Anda punya postfix ABC plus kali. Terus setelah itu D, operan tulis aja D di sini. Terus tanda pangkat, tanda pangkat ini paling tinggi, maka yang tanda pangkatnya paling tinggi ini ada bagi rendah, push saja itu. Terus setelah tanda nya itu dia adalah operan, berarti masuk saja, masuk seperti ini. Lalu tanda minus dia lebih rendah daripada pangkat, maka apapun yang ada dalam stack kita push dari topnya, berarti A, B, C plus kali, lalu D, E, lalu ada pangkat, ada bagi, di dalamnya ada minus. Terus itu ada F itu apa? F itu dia operan, masuk sini aja. Lalu setelah itu selesai, berarti yang di stack kita keluarkan minus. Nah, inilah postfix ya. Itu. Oke. Seperti itu cara mengubah infix menjadi postfix. Yang postfix ini itu adalah apa yang dimengerti oleh komputer Anda. Yang ini itu komputer Anda bingung. Nah, itu ya. Nah, itu latihan, silakan Anda kerjakan proses infix itu menjadi postfix. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan